banyak yang bercadar, dan aku tuh nanya-nanya dengan teman-teman yang udah bercadar gitu, gimana sih enaknya bercadar itu gitu. Dan aku di situ kayak ya Allah gitu, dulu ngehina banget lah diri ini gitu, ngelihat teman saudara muslimah yang bercadar, ih lebay gini gini gini. Tapi sekarang Allah menampakkan bahwa aku tuh suka ngelihat orang yang bercadar. Dan pada akhirnya aku coba untuk beli satu cadar. Dan cadar yang pertama ini adalah cadar yang pertama kali aku beli waktu kelas 2 SMA. Mencoba-coba. Jadi di kajian aku nyoba-coba pakai cadar gitu. Sekolah kan memang gak boleh karena kan sekolahnya kan sekolah negeri gitu kan. Jadi tetap pakai jilbab panjang, kerudung panjang, dan gak pakai cadar gitu. Aku coba-coba gitu kan. Alhamdulillah nyantol ke hati. Dan selanjutnya aku pakailah cadar itu di kajian-kajian. Di sekolah tidak. Dan pada akhirnya ujian pun datang, dimana aku tuh pengen pakai cadar istiqomah. Dan dulu kan masih ada namanya itu teroris ya. Banyak orang yang menganggap bahwa perempuan bercadar, laki-laki berjenggot dan celana cingkrang itu adalah teroris. Untuk teman-teman yang perlu diketahui bahwa teroris itu adalah oknum yang mengatasnamakan Islam. Bukan Islam. Bahkan agama lain pun tidak mengajarkan untuk menjadi teroris, apalagi agama Islam. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk menjadikan umatnya itu teroris. Karena teroris itu adalah orang yang salah dalam mengkaji agama gitu. Nah, bahkan ada juga yang itu yang yang mau menjelek-jelekan agama lain gitu. Aku izin sama mama aku untuk bercadar istiqomah. Itu kalau nggak salah setelah lulus SMA. Alhamdulillah di SMA itu aku dipermudah dengan Allah untuk berkerudung panjang gitu. Dipermudah dengan Allah gitu, sampai pada akhirnya aku memang betul-betul memakai khimar atau kerudung panjang gitu. Dan bahkan gak ada yang ngebully aku lagi gitu. Mereka kayak menghormati, menghargai gitu. Gak berani nyentuh aku. Beda dengan kelas 1 SMA. Mungkin itu baru-baru kali ya. Dan setelah itu aku izin untuk memakai cadar. Mama bilang ke orang tua aku, bilang gini, Mama gak ngelarang untuk pakai cadar, tapi lebih bagus pakai cadar itu setelah menikah, kalau udah disuruh suami. Di situ aku kayak ya Allah, kok gini ya gitu. Lagi waktu ada musim-musim teroris yang perempuan bercadar diusir, Mama jadi takut gitu. Di situ aku memang yang awalnya bercadar keluar itu gak bercadar lagi karena karena ada teroris gitu kan. Dan akhirnya aku pujuk mama dan bilang nanti aja setelah menikah. Dan aku orangnya nggak pernah mau putus asa. Aku harus memperjuangkan karena itu syariat Islam. Dan nggak tahu kenapa setiap ada perempuan bercadar lewat, aku selalu berdoa gini, ya Allah ya Tuhanku, semoga suatu hari nanti aku bisa bercadar seperti mereka ya Allah. Itu dulu pertama kali SMA tuh. SMA kan itu masih angin-anginan pakai cadarnya gitu. Masih orang tua tuh masih nggak usah jangan dulu gitu. Tapi aku tetap rumah sakit untuk bercadar gitu. Di setiap SMA itu, setiap aku pergi SMA, aku tuh ngelewatin yang namanya itu jalan gotong royong. Dan di situ banyak ibu-ibu yang bercadar gitu ya, yang lewat sambil bawa anaknya gitu dong gitu.
uh, beliau bawa anaknya, yang anaknya itu juga bersyadar gitu. Dan di situ aku kayak excited gitu ngelihatnya. Dan pada akhirnya syahadatnya mencong ya. Pada akhirnya aku tuh sering ngelihat ibu itu setiap pagi aku pergi ke SMA nih ya, ngelihat ibu tuh nganterin anaknya untuk pergi ke sekolah. Dan di situ aku selalu berdoa gini, ya Allah ya Tuhanku, itu padahal jalan tuh tapi dalam hati gitu, nggak ngeluarin suara. Ya Allah ya Tuhanku, semoga aku bisa bercadar seperti mereka dan bisa mempunyai anak yang memakai cadar juga ya Allah gitu. Selalu aku doa gitu. Terus setiap lewat, setiap ada yang bercadar, aku selalu doa, ya Allah semoga aku bisa bercadar kayak mereka ya Allah gitu. Dan pada akhirnya luluslah aku di SMA. Udah lulus di SMA nih, mikir nih mau masuk kuliah atau enggak. Akhirnya aku mutusin untuk masuk kuliah. Dan di situ aku izin lagi nih sama mamaku. Ini belum dibolehin, saya tuh masih pas nikah aja nanti. Jadi salah. Jadi sebelum masuk SMA nih ya, sebelum masuk kuliah masih libur-libur gitu, aku tuh selalu ngupload video. Karena mama aku nih punya Facebook nih, ngupload video tentang cadar. Ada satu video yang buat mama tuh luluh, yaitu video Ustaz Abu Somad yang mengatakan, orang tua jangan takut untuk anaknya bercadar, jangan takut rezekinya hilang, jangan takut nggak punya suami, karena rezeki dan jodoh itu tangan Allah. Dan di situ mama tuh mulai, mah boleh nggak pak bercadar mah? Mama langsung bilang, ya Allah, rasanya itu ya, rasa bahagianya tuh bahagia kali gitu. Sebenarnya mama tuh bukan nggak bolehin bercadar, mama tuh takut aku dikatain teroris atau nggak dapat pekerjaan atau nggak dapat yang lainnya gitu. Akhirnya mama tuh bolehin aku untuk bercadar. Dan masuklah aku ke kuliah. Dan aku nih kan ngambil administrasi negara ya, berhubungan dengan negara. Dan aku tuh mikir, boleh nggak ya di sini bercadar? Dan aku tuh dulu mosnya itu nggak bercadar, tapi pakai masker, mana-mana aku pakai masker, bahkan makan pun nggak aku buka maskernya gitu. Dan ternyata banyak yang bercadar di sana, masya Allah. Disitulah aku mulai bercadar kuliah gitu. Sampai kuliah alhamdulillah istiqomah, kemana-mana sekarang bercadar, warung bercadar, kuliah ke kampus bercadar. Insya Allah, alhamdulillah Allah betul-betul mendengar doaku dan mengabulkan doa aku gitu. Di situ ketika aku bercadar, orang pada menghargai aku sebenarnya bukan pengen dihargai, pengen dihormati, pengen disanjung-sanjung, bukan. Aku tuh gini ya, sedangkan yang perempuan bercadar aja banyak yang dilecehkan, apalagi yang tidak bercadar, yang memakai pakaian seksi atau yang lain sebagainya, banyak dilecehkan. Dan pas aku bercadar ini, aku ngerasa terlindungi, terjaga, pokoknya terjaga lah gitu. Dan drama selanjutnya dimulai. Ini kan ibaratnya keistiqomahan itu diuji ya. Seistiqomah apa kita, apa itu mengikuti tren atau memang mengikuti apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Banyak yang bilang, nggak usah, kan aku nih orangnya ceplos-ceplos ya, terus suara aku cempreng. Jadi banyak tuh yang teman-teman aku bilang, percuma bercadar, akhlaknya nggak bagus, percuma berkerudung, akhlaknya nggak bagus, ini semua disangkut-pautkan dengan akhlak. Teman-teman muslimah yang Anda cintai karena Allah gitu ya, ketahuilah
kerudung, cadar, dan akhlak itu adalah hal yang berbeda. Kerudung adalah murni perintah dari Allah, sedangkan akhlak itu bawaan dari diri kita. Kalau akhlak seorang muslimah itu yang sudah bercadar atau berkerudung itu tidak bagus, jangan salahkan cadarnya, jangan salahkan kerudungnya, salahkan orang manusianya gitu. Tegur secara perlahan, Uhti atau Fulana, yuk kita sama-sama perbaiki akhlak kita, karena masih banyak kata-kata yang lain bisa kita keluarkan kan. Bukan menjudge orang, nggak pantas. Itu adalah kesombongan yang terhakiki. Karena apa? Ketika ada seseorang yang sudah mau berhijrah, tapi hijrahnya itu tidak jadi karena kita gitu, karena omongan kita juga ikut dosa gitu. Jadi ya yang salahkan cadarnya. Nih coba ya, pejabat yang berdasi dan berjas itu korupsi. Nah, ketika ada pejabat berdasi dan berjas itu korupsi, emang bisa kita salahkan semua pejabat yang berdasi dan semua orang yang berdasi dan berjas itu korupsi semua? Enggak kan? Kita harus pilih-pilih juga kan. Nah, sama juga dengan ini gitu. Kita nggak boleh, itu dia tuh udah berhijab, udah berkerudung, udah beritu, tapi masih juga gini. Tuh teman-teman, lisan itu dijaga gitu. Lisan itu dijaga, kita nggak boleh menjudge orang gitu. Dan ketahuilah gitu bahwa memang akhlakku memang belum bagus gitu, akhlak aku memang belum baik gitu. Tapi aku pengen mencoba untuk memperbaiki diri gitu. Kami itu yang bercadar itu bukan bidadari loh, bukan bidadari dunia gitu. Bukan seutuhnya sudah masuk surga, pasti masuk surga. Kita ini, semua manusia ini, semua itu penuh dosa gitu, termasuk saya sendiri. Tapi alangkah baiknya untuk kita berjalan, bahkan merangkak. Kalau nggak bisa merangkak gitu untuk kita memperbaiki diri gitu. Jangan sampai balik lagi ke awal mula gitu. Dan akhirnya aku bercadar banyak menjudge ini, sampai ya pokoknya mama aku dan keluarga aku itu memang mendukung aku bercadar. Alhamdulillah alamin, Allah memang betul-betul mendengar doa-doa aku gitu. Ya kedepannya nanti wallahu alam ya gitu. Dan untuk teman-teman muslimah gitu, semangatlah ukti gitu. Kalian gak sendiri gitu. Aku pernah ngalamin cobaan, larangan, bahkan cibiran orang gitu. Kalau larangan keluarga itu sih gak terlalu gimana ya, karena orang tua pun sampai sekarang alhamdulillah mendukung 100%. Tapi omongan orang lah yang membuat kita, netizen ya, ibaratnya tuh omongan netizen yang membuat kita tuh jatuh gitu. Percayalah teman-teman, di balik panasnya kain ini, di balik sumpeknya kain ini yang kita pakai sekarang, di balik pokoknya semuanya ada di sini gitu. Panas, gerah, di sana ada surga yang menunggu kita sambil kita memperbaiki diri gitu. Ada pahala yang memang ya, surga itu tidak menjamin. Anak yang sudah begini pun belum tentu jaminan surga gitu, tapi setidaknya aku manusia yang penuh dosa, tapi aku tuh pengen surga gitu, pengen masuk surga. Di balik panasnya kain ini, di balik riwahnya pakaian ini, ada pahala yang menunggu kita teman-teman gitu. Jangan yang belum siap bercadar ya nggak apa-apa, berkerudung aja dulu gitu, karena kita harus menyelamatkan papa kita, adik laki-laki dan abang laki-laki kandung kita dari neraka gitu. Karena kita, mereka masuk neraka, mereka nggak ada dosa apa-apa, tapi karena kita, mereka masuk neraka gitu. Muslimah yang pernah ngomong ke aku, yang pernah curhat ke aku bahwa pengen bercadar tapi banyak halangan dari tangannya, ukti
melewati gitu. Aku pernah kayak gitu. Allah tidak akan mengasih kita beban, Allah tidak akan mengasih kita ujian, melainkan kita bisa untuk melewati ujian itu gitu. Ini ibaratnya ya, ini ujian ini kita ujian kenaikan kelas ya. Omongan orang itu anggap aja itu adalah motivasi kita gitu. Larangan itu, jika ada larangan dari orang tua ya harus gimana caranya agar dakwah ustadz itu yang tentang cadar, tentang hijab, tentang khimar, tentang wudhu itu sampai ke orang tua, atau bisa kita share, atau orang tua ada di Facebook atau di WA bisa kita share gitu. Banyak langkah-langkah yang bisa kita ambil dari kita bisa kita coba metode Ana dulu deh gitu, men-share video yang tentang cadar gitu. Semoga teman-teman muslimah yang pernah ngomong ke aku, curhat ke aku, Ukti, semoga Antuna bisa bercadar dengan baik karena niat hati yang tulus dan ikhlas ridho karena Allah, bukan karena manusia. Pokoknya semangat untuk para muslimah, ukti-ukti yang memang pengen bercadar tapi banyak rintangannya, banyak larang itunya. Jika yang belum bercadar, yang belum kerudunglah dulu gitu, berkerudunglah dulu karena kerudung itu wajib sedangkan cadar sunnah gitu. Dahulukanlah yang wajib gitu. Ingat, pintu gerbang surga atau nerakanya orang tua kita adalah kita gitu. Jika kita tidak pakai kerudung, orang tua kita akan terseret di neraka. Bukan hanya itu, kita pun ikut juga gitu. Apakah mau? Enggak kan? Yuk kita sama-sama berhijrah, bermuhasabah diri dan memperbaiki diri lagi, lebih baik lagi. Dan untuk para muslimah yang mau pakai cadar tapi masih banyak halangannya, berdoalah kepada Allah, berusahalah, semoga Allah mempermudah kita, langkah kita semua untuk menjalankan syariat Islam. Walaupun banyak omongan orang, komentar netizen, itu biarin aja, anggap aja itu motivasi kita atau itu penggemar kita gitu. Kalau ada yang bilang, ih dasar cadaran kayak gini, biarin aja, emang gue pikirin gitu. Ingat, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. La tahzan. Ingat, perintah berkerudung itu ada di Al-Ahzab ayat 59, wajib hukumnya. Dan semoga kita semua bisa berubah lebih baik lagi. Semangat untuk hijrah. Yang mau bercadar semoga bisa bercadar, yang mau berkerudung semoga bisa berkerudung. Dan saya akhirin, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Bantu channel ini untuk menjadi channel yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.